Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Dan kepada kalian yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama channel ini. Semoga kalian semua yang sedang menonton berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini saya akan buat sebuah lagi reaction video, yaitu Dubes Ukraina Rusia nyatakan kecewa dan berharap pada Indonesia. Rusia sita ratusan pesawat ES Eropa. Itu adalah judul daripada video yang akan saya buat reaction. Dan video ini adalah sebuah video daripada Indo Magazine, guys. Dan tanpa membuang waktu, tanpa berbasa-basi, kita akan sama-sama menonton isi kandungan daripada video ini. Tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi sebarang salah paham dan tidak menganggap channel ini hoax. Oke, let's go. Tanpa membuang waktu. 1, 2. Of course, I will be frank. We are disappointed by the decision of Disappointed Indonesia. by Indonesia, as our good partner and friend. Nah, dua negara saudara yaitu Rusia dan Ukraina yang dulunya merupakan bekas pimpinan kakek buyut mereka Bapak Stalin, kini sama-sama banyak mengalami kerugian bos alias hamsyong. Di satu sisi, Ukraina kini telah hancur lebur. Sedangkan di pihak Rusia pun juga banyak mengalami kerugian bos, seperti para tentara-tentara yang pindah ke alam lain dan kendaraan lapis baja Rusia yang juga banyak yang gosong. Sedangkan negara-negara barat dari pihak Amerika, NATO and the Gang yang dulu manas-manasin Ukraina untuk masuk NATO, kini berhasil mengambil bagian mereka untuk memperburuk ekonomi Rusia dengan menjatuhkan berbagai sanksi ekonomi. Apakah ini yang sebenarnya diinginkan oleh pihak barat? Admin pun kurang tahu bos. Nah, terkait hubungannya dengan Indonesia, guys, kedua negara ini pun ternyata sama-sama kecewa kepada negara kita Indonesia bos. Namun, kedua negara ini pun juga masih menyimpan harapan kepada negara kita, terutama karena saat ini Indonesia adalah pemimpin organisasi negara-negara besar G20. Nah, pertanyaannya, mengapa Rusia dan Ukraina ini bisa sama-sama kecewa dengan kita? Dan apakah harapan mereka masing-masing terhadap Indonesia? Setelah ini kita bahas. Kemudian terkait sanksi yang dihantamkan ke Rusia, ternyata juga cukup membuat Rusia linglung, pusing 7 keliling. Namun Rusia pun tak mau menyerah. Dan kini ia membalas dengan menyita ratusan pesawat-pesawat asing milik NATO dan Amerika yang kini berada di Rusia, yang pastinya akan membuat Amerika and the Gang rugi bandar alias rugi besar bos. Rugi bandar. Pesawat-pesawat apakah itu? Dan berapakah tafsiran nilai aset pesawat asing yang disita Rusia itu? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Mari kita tengok apa punca ada. Oke, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, dua negara cucunya Bapak Stalin Uni Soviet yang kini tengah adu artileri ini pun kini ternyata sama-sama merasa kecewa, namun juga berharap kepada Indonesia bos. Hal ini pun diketahui dari hasil wawancara BBC kepada masing-masing duta besar Ukraina dan Rusia di Jakarta. Baik Dubes Rusia yaitu Ibu Lyudmila Vorobiva dan Dubes Ukraina yaitu Bapak Vasyl Hamyanin pun bersilang pendapat soal konflik ini bos, termasuk siapa yang patut disalahkan atas perang yang sudah berlangsung lebih dari 2 minggu ini. Kedua duta besar ini pun juga menyampaikan kekecewaan mereka atas posisi yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap konflik Ukraina-Rusia ini, yang tentunya diteropong dari sudut pandang masing-masing. Ukraina pun menganggap bahwa pernyataan Indonesia dalam menanggapi invasi Rusia ke negaranya lemah karena tidak menyebut nama Rusia sebagai agresor. Sementara Rusia pun kecewa karena Indonesia menjadi salah satu pendukung resolusi di Majelis Umum PBB yang menuntut Rusia segera mengakhiri serangan ke Ukraina. Nah, artinya Rusia dan Ukraina pun kini sama-sama merasa kecewa dengan Indonesia bos. Di satu sisi, Indonesia pun ternyata tidak menyebutkan nama Rusia yang melakukan invasi atau penyerangan terhadap Ukraina. Indonesia hanya meminta peperangan segera dihentikan. Namun di sisi lain, ternyata Indonesia pun mendukung resolusi PBB yang meminta invasi Rusia segera dihentikan.
Sehingga kesimpulannya, mungkin tidak terlihat jelas Indonesia mendukung negara yang mana. Indonesia sepertinya hanya menginginkan Indonesia lebih perdamaian. bersifat Dan neutral, kemudian guys. Itu lantas, harus apakah difahami harapan dan mereka saat dihormati, ini guys. kepada negara kita ya bos? Saya rasa ini satu tindakan yang bijak dari Indonesia, bersifat neutral, tidak memihak mana-mana negara. Oke, seperti yang kalian ketahui, Indonesia saat ini adalah pemimpin negara-negara besar anggota G20. Ya, betul. Dan sebagai pemimpin G20, Duta Besar Ukraina pun meminta agar salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan pun adalah pengucilan Rusia dari organisasi internasional G20. Boikot Rusia dari pertemuan internasional. Ini yang kami harapkan juga dari G20. Anda bisa katakan pada Rusia, sampai Anda menghentikan peperangan di Ukraina, Anda tidak akan diterima di G20. Nah, apakah Indonesia akan melakukan hal itu? Jika iya, berarti secara tidak langsung kita juga telah memberikan sanksi kepada Rusia, bos. Betul. Kemudian, Duta Besar Rusia juga menyampaikan harapannya kepada kita Indonesia. Ibu Vorobifa pun mengatakan bahwa saya kecewa dengan keputusan pemerintah Indonesia yang kami pandang sebagai mitra dan teman baik, karena telah menjadi salah satu pendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk Rusia sebagai agresor. Tapi, kami masih melihat Indonesia sebagai teman dan mitra. Dan saya harap situasi ini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral kita. Dan lanjut, beliau pun juga berharap bahwa Indonesia tidak akan mengikuti reaksi histerikal negara-negara lain karena reaksi Barat itu di luar akal sehat. Nah, artinya di sini Rusia pun berharap agar Indonesia tidak ikut-ikutan dengan reaksi-reaksi negara Barat terhadap Rusia. Karena reaksi negara-negara Barat itu di luar akal sehat alias tidak masuk akal, bos. Betul, itu betul. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Cocor-bacor, ayat baru lagi. Nah guys, jadi itulah video yang baru kita tonton tadi, adalah sebuah video yang saya rasa begitu menarik, di mana Ukraina meminta Indonesia untuk berpihak kepada mereka, tetapi sebenarnya Indonesia lebih bersifat neutral tentang perang yang sedang berlaku ini, guys. Nah, komen di ruangan di bawah apa pendapat kalian. Jangan lupa tinggalkan komen kalian, kita akan bincangkan bersama apa yang kalian pikirkan nanti. Dan semoga video ini menghibur kalian dan memberi info baru dan tambahan, dan kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum.